Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman di channel podcast BCT dan kembali sama gua pembawa acara anjir. Kok jadi pembawa acara? Oke, pokoknya kembali lagi sama gua di podcast BCT. Hari ini hari Selasa teman-teman, seperti biasa nge-record langsung upload gua ya. Oke teman-teman, jadi kita akan kembali lagi ngebahas suatu hal yang lagi ramai di internet, yang sekarang banyak dibicarain atau yang kebetulan gue lihat video yang lagi viral atau posting yang lagi viral, terus gue pengen ngomongin, langsung aja tentunya gue record dan gue upload di akun YouTube gue yang bernama Podcast BCT. Oke, kali ini kita akan ngebahas langsung aja ya guys ya, tanpa berlama-lama ya. Kita akan ngebahas satu video yang diposting oleh akun Minta Disundut, yang mana banyak sekali juga ada beberapa akun yang di tag ya, yang di kolaborasi. Itu kita pokoknya mau bahas satu video. Jadi gini guys ya, ada satu video yang mana lumayan viral pokoknya. Jadi ada satu orang pengendara motor ngebonceng ceweknya terus sambil merokok ya. Seperti kita lihat sambil merokok, sambil ngerokok dan ditegur oleh abang ini, dan kita lihat keseruan yang terjadi di video ini. Jadi kita tonton dulu videonya, abis itu baru kita bahas guys. Oke, lanjut. Kok nggak ada suaranya? Sabar, kita tonton videonya. Kesepil tuh apa tuh? Oke. Oke, intinya lagi boncengan pakai motor picek abang-abang ini dengan tidak memakai helm. Guys ya. Membonceng perempuan yang juga tidak memakai helm, terus dengan santainya sambil merokok di jalan. Lanjut. Oh, pokoknya tadi si abang ini yang ngevideonya, ngerekam nih, yang negur nih, nggak kedengeran kan awalnya. Gue juga bingung dia lagi ngomong apa sama ini. Gue kira lagi ngobrol kan, ternyata abu rokok lu kena muka orang katanya kan. Nah ini terus udah ngomongnya ya udah kedengeran jelas ya, kalau ngomongin. Shit, marah guys ya, marahnya sampai nendang motor abang yang negur ini. Oke, videonya gitu dong. Ya pokoknya berarti intinya mah kronologinya ya guys ya. Jadi ada satu orang laki-laki atau abang-abang. Abang ini. Nah, abang ini yang lagi ngerokok di jalan sambil bawa motor, sambil bonceng perempuan yang juga tidak memakai helm. Dua-duanya tidak memakai helm. Habis itu ditegur lah sama satu orang ini, kayaknya yang punya akun Minta Disundut ini ya, kayaknya lah ya. Oke. Habis itu ditegur, kemudian ditegur katanya rokoknya kena orang, tapi si abangnya malah marah-marah. Itu intinya gitulah, intinya marah-marah. Gimana ya? Kadang tuh orang tuh nggak sadar guys, kalau dia tuh lagi melakukan suatu hal yang salah gitu. Orang tuh nggak sadar lagi melakukan suatu hal yang salah, dan ketika ditegur oleh orang lain yang mana dia tuh nggak sadar sedang melakukan kesalahan, bahwa atau dia tuh enggak, gue nggak salah kok, terus ditegur,
otomatis marah. Itu nggak sadar bahwa hal itu tuh salah, tapi dia meyakini kayak apa gue ngerokok di jalan atau gue ngerokok sambil motor biasa aja lah, nggak salah gitu. Apa salahnya di mana gitu? Mungkin dia mengiranya abang-abang ini merokok di jalan itu tidak salah, tidak ada undang-undang yang menyalahkan itu. Padahal jelas di undang-undang pun udah jelas salah gitu. Ditegurlah sama abang ini, padahal negurnya juga kayaknya aman-aman aja ya. Marah sampai nendang motor abang yang negur ini. Bukannya sadar diri, bukannya minta maaf gitu kan, malah salah. Gua nggak tahu juga ya guys ya, kalau yang ngerekamnya juga bukan, nggak tahu juga ya ngerekam terus negur orang ngerokok di jalan nggak salah, cuman nah ini di masalah ngerekamnya juga gue nggak tahu bisa salah apa, di posisi salah apa di posisi benar gue juga nggak tahu. Yang jelas abangnya yang negur yang nggak salah, cuman posisi ngerekamnya nih mungkin si abangnya yang ngerokok juga gedeg kali ya, kenapa lu mesti ngerekam gue gitu kan, bisa jadi seperti itu. Cuman pada intinya yuk kita sama-sama sadar, yuk kita sama-sama mikir buat orang-orang di luar sana yang masih, gue juga perokok guys, gue juga perokok teman-teman. Cuman gue sadar kapan waktunya gue ngerokok, kapan waktunya gue nggak ngerokok gitu. Kayak misalkan di jalan sambil bawa motor, ya gue sadar bahwa ngerokok di jalan itu membahayakan orang lain gitu. Bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi membahayakan orang lain juga gitu teman-teman. Jadi ya intinya seperti itulah ya. Komenannya sudah pasti dong. Komennya sudah pasti merujuk kepada menghujat atau penghujatan abang-abang ini. Komenan pertama sudah pasti. Tidak lain tidak bukan, sudah kita lihat sendiri. Tengkorak manusia otaknya dipentat. WK ada ceweknya itu bang, jadi sok jagoan dah tuh orang. Bisa jadi sok jagoan karena dia bonceng ceweknya juga gitu kan. Aura pay letternya kuat bang. Gak boleh gitu, gila. Ya mungkin bisa. Emang si Rainatan ini bisa ngelihat aura-aura orang ini, aura pay letter ini, aura orang kaya ini, aura orang kredit hutang ini, aura orang suka minjemin uang ke orang gitu. Jangan begitu Anda, Rainatan ya. Udah gak pakai helm ngerokok di jalan, ditegur malah galakin. Ya makanya itu kadang orang tuh kayaknya mungkin ya dia tuh udah ngerasa salah, tapi orang tuh kadang nggak terima ketika ditegur, dan apalagi di jalan di tempat umum gitu, kadang orang tuh nggak terima, jadi responsnya itu jadi marah-marah gitu. Ini kan kadang ini tuh respon apa refleksnya orang ketika ditegur dan dia lagi apa atau egonya kena gitu, apalagi lagi sama ceweknya gitu kan, yang mana sosok jantannya nggak boleh dijatuhin dong gitu sama orang lain. Gue lagi bonceng cewek nih gitu, kalau misalkan gue ditegur terus gue ciut, apa yang ada di pikiran cewek gue nih gitu, pasti dia ngerenahin gue atau gue dianggap culun. Nah bisa jadi gitu kan guys, jadi gitu teman-teman. Lagi aneh juga ya. Ya itu makanya, maksudnya bukannya minta maaf malah balik marah-marah kan. Ya pokoknya intinya buat kita semua guys, termasuk ya gue sendiri juga ya. Ini peringatan buat diri gue sendiri. Pokoknya kalau di jalan buat kita semua, yuk saling jaga gitu ya. Kalau mau ngerokok ya cari tempat gitu ya, nepi dulu. Kan bisa ya, kalau mau ngerokok ya nepi dulu. Nepi dulu, cari dulu tempat sambil ngopi, kan enaknya juga sambil sambil ngopi gitu kan kalau ngerokok mah. Cari tempat, apalagi bawa cewek gitu kan ya. Ya udah ngerokok santai, chill. Gitu, bukan di tengah jalan gitu lagi rame banyak orang, itu lu asap lu abu lu kan bisa ngenain orang, bahaya banget gitu. Makanya gue bilang tadi di samping ngebahayain diri sendiri, karena rokok itu kan ada apinya ya. Abunya itu kan ada apinya guys, masih ada bekasan apinya kalau kita buang abunya tuh kan, masih ada bekasan apinya. Kalau kena baju tuh pasti bolong gitu,
apalagi nih si Abu masih ada apinya, kena baju orang atau kena muka orang, kena mata orang, itu kan membahayakan kan. Nah otaknya dipakai gitu biar enggak kayak foto meme ini nih, otaknya ada di pantat gitu teman-teman ya. Ya mungkin nggak tahu ya, gue juga bingung ya, orang-orang yang apa namanya tuh ngerokok sambil bawa motor tuh kayak nggak ada waktu lain, apa nggak ada tempat lain gitu, apa lu ngerasa keren gitu sambil bawa motor sambil lo ngerokok, gue keren banget nih, cool banget cowok, gue cowok banget nih, gagah banget nih. Kan enggak juga kalau menurut gue mah ya, menurut banyak orang juga enggak keren kok gitu kan. Lu kayak bocah SMP yang baru ngerokok bang gitu. Kalau bocah SMP mungkin dia ngerasa gagah, ngerasa keren lah gitu kan. Ketika lu ngerokok, apalagi baru dibolehin sama orang tuanya nih ngerokok gitu kan, bocah SMP atau SMA, sengok di jalan keren-keren, oke, mungkin masih ada sedikit lah toleransinya, walaupun ya tetap wajib ditegur gitu kan. Cuman kalau lu udah gede, lu udah aduh, umur berapa lu? Umur 30, lu umur 28 gitu. Lu nenteng-nenteng rokok di jalan, not keren man. Not keren lah gitu, nggak keren man gitu. Jadi lu tolong lah gitu, apa namanya tuh, berpikirlah seperti layaknya apa namanya tuh orang dewasa gitu kan. Lu kalau ngerokok ya nggak usah di tengah jalan juga gitu ya, seperti itu guys ya. Dan tidak luput ketika sudah viral di internet, muka terpampang jelas dan udah di repost sama 1,1 ribu orang lebih, di komen sama 2,7 orang lebih, 2,7 ribu orang lebih, di like sama 14 ribu orang lebih, hampir mendekati 15 ribu, dan juga udah ditonton oleh ratusan ribu orang pastinya. Pasti dan tidak mungkin dan tidak bisa dipungkiri bakalan ada video susulan. Yap, yang mana video susulannya itu video klarifikasi. Saya menyampaikan klarifikasi sekaligus. Ya pokoknya klarifikasi nggak penting lah ya. Apalagi kalau udah lu udah banyak ditonton sama ratusan ribu orang, jutaan orang. Bukan maksudnya bukan nggak penting gimana, maksudnya udah nggak ngaruh juga lah, orang udah pada ngehujat lu. Yang penting sih di sini adalah kita sebagai orang yang masih bisa berpikir ya. Yang abang ini klarifikasi bagus, niatnya bagus, minta maaf gitu kan. Cuman ya apa namanya tuh telat juga minta maafnya telat abang. Tolong abang nih minta maaf bukan karena apa namanya salah juga kayaknya ya. Memang minta maaf karena sudah viral. Sudah viral dan dihujat, jadi minta maaf gitu kan. Coba kalau nggak viral, nggak dihujat, dia akan terus-terusan seperti itu gitu. Jadi tapi yang jelas ya karena udah viral pasti dia mengakui kesalahannya dan kemungkinan besar bakal apa namanya itu tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi buat kita juga yang masih diberikan kesempatan untuk berubah, nah buat orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk berubah agar tidak seperti abang-abang ini viral dan dihujat, nah lebih baik kita turunkan ego kita, lebih baik kita waraskan pikiran kita. Kalau mau ngerokok, gitu sampai di jejak ya, pokoknya sewarasnya orang gitu kan. Tuh ngerokok ada tempatnya bro gitu, di kafe, di warkop gitu kan, ada tempatnya gitu. Gak semua tempat terbuka ini bisa di penuhi oleh asap rokok gitu ya. Intinya gitulah guys ya, karena merugikan orang juga. Kalau cuma merugikan lu sendiri ya bodo amat lah gitu kan. Kalau udah di titik dimana lu udah ngerugiin orang lainnya, lu harus jaga sikap lu gitu. Cuman ya udah minta maaf juga. Yang intinya adalah ya kita semuanya mari kita jaga diri kita masing-masing dan juga jangan sampai kita merugikan orang lain. Kalau nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal jangan ngerugiin gitu guys ya. Tuh anjing gedeg banget gua sebelum dia minta maaf sih, gua gedeg banget sumpah lihat mukanya. Anjir, lu udah salah tapi masih nyolot gitu. Tapi ketika udah dihujat dan
melihat tampang melasnya, ya udahlah ya, namanya juga manusia. Cuman ya jangan sampai diulangi dan jangan sampai kita tiru perbuatan-perbuatan salah itu, guys. Buat apalagi buat para adik-adik SMA, SMP gitu kan, yang masih mau gaya-gayaan, mau sok gaul-gaulan, mau sok preman atau sok gagah-gagahan, janganlah ngikutin tren-tren atau ngikutin kelakuan orang yang memang udah jelas salah gitu, guys ya. Oke, mungkin sekian dari gua di episode berapa nih? 13, 14 gue lupa. Pokoknya sekian dulu dari gue, guys ya, di podcast BCT kali ini. Mudah-mudahan podcast gue bisa naik, guys. Dan yang mau komen silakan komen. Yang punya pemikiran sendiri boleh di komen. Yang pengen counter pemikiran gue atau omongan gue, silahkan di komen. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa di share. Dan juga buat kalian, guys, barangkali ada yang mau ngobrol sama gue, ngeramein podcast BCT ini, ngomentarin hal-hal yang lagi viral ini, kayaknya asik nih kalau kita ngobrolnya berdua nih gitu kan. Ada satu kejadian kita ngobrolin berdua, wah kayaknya asik nih gitu. Kayak kemarin kan ada teman gue tuh ikutan ngomentarin salah satu kasus. Jadi kalau misalnya ada yang berminat gitu kan, ngepodcast bareng gua berdua atau bertiga, kita ngomongin satu hal yang lagi viral, yang kemungkinan menyenangkan gitu obrolannya, langsung aja di komen. Ntar gua kasih link Discord gua gitu, guys ya. Oke, mungkin segini dulu dari gua. Kurang lebihnya gua mohon maaf karena gue masih newbie, dan tolong mudah-mudahan YouTube saya podcast BCT bisa tembus sampai 100.000 subscriber, anjay, dengan puluhan atau bahkan sampai ratusan ribu viewers. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa buat kritik-kritik saran di kolom komentar. Oke, sekian dari gue, bye bye.